Oke, kita sekarang sini. Saudara, judulnya adalah perlakuan akuntansi atas apa? Pajak penghasilan. Jadi yang kita bahas ini PPH TO. Jadi mata kuliah perpajakan tapi bagian PPH TO. Kalau nggak salah PPH itu cuma sampai UTS ya. Selebihnya PPN, PBB, ya. Intinya nggak semua perpajakan, hanya PPH. Ya, hanya PPH. Semoga ini review, bukan sesuatu yang baru ya, yang di depan-depan ya. Karena yang jurnal-jurnal pasti baru. Tapi yang di depan teori-teori ini harusnya sudah disampaikan waktu belajar perpajakan. Sebenarnya saudara-saudara, kita itu waktu punya perusahaan pasti punya 2 buku. Pasti punya 2 laporan keuangan. Jadi bukan haram ya kalau ada double book. Saya ulangi, yang namanya double book itu adalah sesuatu yang lumrah, yang wajar. Kenapa? Karena ada laporan keuangan yang kita susun pakai PSAK. Sementara ada laporan keuangan yang kita susun pakai undang-undang PPH. Waktu belajar perpajakan ini disebut laporan keuangan apa? Komersial, terima kasih. Kalau yang bawah? Fiskal, gitu ya. Jadi yang atas itu laporan keuangan komersial, yang bawah itu laporan keuangan fiskal. Tapi saya nggak suka pakai istilah komersial fiskal. Pokoknya intinya laporan keuangan pakai PSAK, laporan keuangan pakai UU PPH. Yang bawah ini sebenarnya SPT ya. Nomor 2 ini sebenarnya SPT. Iya kan? SPT itu kan sebenarnya ngitung apa? Labanya pajak ya kan? Laba fiskal. Oke. Angka-angka yang di laporan keuangan berdasarkan PSAK atau yang Anda sebut komersial, ini yang harus Anda pahami dulu. Labanya akuntansi, labanya akuntansi istilahnya ini nih, laba sebelum pajak. Ya, ada yang kasih istilah pre-tax financial income, ada yang kasih istilah income before tax, ada yang kasih istilah earning before tax. Bukan EBIT ya, EBIT itu masih di atasnya. EBIT itu earning before interest and tax. Ini EBT, berarti lebih di bawah lagi. After interest. Intinya ini apa artinya? Laba sebelum pajak. Ini labanya akuntansi ya, labanya komersial. Nah ini juga yang perlu dipahami, karena ini basic. Kalau ini kelewat, nanti ngitung-ngitungnya kita jadi kesulitan. Laba akuntansi, kalau dikalikan tarif, itu yang disebut sebagai income tax expense atau beban PPH. Saya ulangi, ini rumus dasarnya. Laba akuntansi kalau dikalikan tarif, itu yang disebut income tax expense. Berarti saldo normalnya di mana? Saldo normalnya di mana? Debit. Waktu kita bicara PPH, yang kita debit itu adalah angka laba akuntansi kali tarif. Kalau orang pribadi pakai tarif berapa? Kalau orang pribadi pakai tarif yang mana? Iya, yang mana itu pasal 17? Pasal 17 kan ada orang pribadi, ada yang badan. Progresif. Kalau badan berarti yang diskon. Skema mana ya? Pasal 17 masa sudah ada skema-skema? Pasal 17 kan masih yang normal, berarti kalau badan pakai yang proporsional. Proporsionalnya berapa persen? 22. Kalau sudah nanti kena 11%, itu yang pasal 31E, ya kan? Kita kan masih bicara pasal 17. Nah sekarang, yang mau kita bahas di sini perusahaannya adalah badan. Berarti asumsinya tarifnya adalah 22%. Kalau soal nggak ngomong berapa tarif, pakai 22. Oke? Jadi kalau di ujian atau kuis nanti tarifnya pakai yang 22. Ya. Bisa jadi saya salah bikin soal. Saya bikin soalnya Tuan X. Wah, Anda langsung berpikir, wah orang pribadi. Jangan, pakai 22 ya. Kita biar simple. Kecuali Anda mau nyusahin diri pakai progresif itu kan panjang hitungnya. Oke, kita pakai 22. Jadi 22% dikalikan laba akuntansi namanya apa?
income tax expense. Saldo normal di mana? Debit. Kalau labanya pajak, itu disebut sebagai taxable income. Jadi ini labanya akuntansi, ini labanya pajak nih. Atau kalau bahasa yang Anda kenal waktu perpajakan disebut apa? Penghasilan kena pajak. PKP. PKP dikalikan tarif 22% itu yang disebut income tax payable. Berarti saldo normal di kredit. Berarti kita sudah dapat debit, kita sudah dapat kredit. Debitnya namanya income tax expense, gimana ngitungnya? Laba akuntansi kali tarif. Kreditnya namanya income tax payable, gimana ngitungnya? Laba pajak kali tarif. Itu dulu. Lanjut. Benar nggak statement ini? Karena penghitungan 1 cenderung berbeda dengan 2, betul ya? Ada nggak kemungkinan cara ngitung laba akuntansi dan pajak sama? Sulit. Karena waktu belajar perpajakan itu ada fungsi pajak. Masih ingat fungsi pajak? Ada fungsi budgeter, ada fungsi reguler. Fungsi budgeter itu mengatakan pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar. Berarti kan negara pengennya laba kita makin besar. Sementara kita kalau bicara pajak, pengen laba kita, berarti kan ada perbedaan pandangan. Ada perbedaan POV, ya kan? Nah, karena ada perbedaan pandangan tadi, berarti cenderung 1 dan 2 itu, laba akuntansi dan pajak cenderung berarti debit dan kredit cenderung tidak sama. Berarti istilahnya apa? Tidak balance. Ya kan? Nah, selisihnya itu yang mau kita lihat. Kalau debit dan kredit ada selisih itu apa sih namanya? Itu yang mau kita lihat di chapter ini. That simple. Secara teori sesimpel itu. Ya. Karena 1 dan 2 cenderung berbeda, berarti laba akuntansi cenderung tidak sama dengan laba pajak. Berarti income tax expense di debit cenderung tidak sama dengan income tax payable di kredit. Apa dong selisihnya nanti? Yuk kita lihat sama-sama. Ini laporannya akuntansi. Ini income statementnya akuntansi nih. Ini gimana tadi ngitungnya? Yang ini dikali tarif. Ini kan laba sebelum pajak, labanya akuntansi kali tarif, ya. Lalu dapat net income. Oke. Nah, masalahnya income tax expense ini kan masuk income statement. Sementara di income statement itu ada siklus yang namanya jurnal penutup, betul? Ya kan, jurnal penutup itu harus di-close. Ya. Ini closing entry. Sebelum di-close, kita harus bisa ngitung berapa labanya pajak, berapa taxable income. Proses kita ngitung laba akuntansi menjadi laba pajak, Anda masih ingat ini? Koreksi fiskal? Itu kan yang di perpajakan sering diomongin ya. Koreksi fiskal itu, rekonsiliasi fiskal itu koreksi fiskal maksudnya. Jadi sebelum kita lakukan closing, kita harus lakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi sebenarnya saudara-saudara, siklus akuntansi yang benar itu salah satunya ada koreksi fiskal. Karena kalau nggak ada koreksi fiskal, kita nggak bisa ngitung income tax payable yang benar. Ya. Jadi penting kita mengerti pajak. Kenapa? Dia jadi salah satu siklusnya akuntansi. Ya. Masih ingat nggak ini? Perpajakan. Tipis-tipis, nggak apa-apa. Nanti sambil berproses kok. Ini yang perlu diingat dan dimengerti, ya. Dalam rangka nanti dipraktek untuk bisa bedain chapter ini. Tapi kalau di mana? Di soal mungkin tidak sejauh inilah, harus dihafalin. Ya. Contoh yang masuk 4 ayat 2, Pak. Sewa tanah bangunan, terus apa lagi? Jual saham. Itu terlalu jauh sebenarnya. Yang paling sederhana biasanya orang pakai contoh apa? Bunga tabungan, bunga deposito, itu yang paling sederhana. Ya kan? Contoh 4 ayat 3 apa? Masuk hadiah 4 ayat 3. Hibah mungkin. Hibah 4 ayat 3.
Yang sebenarnya sering jadi contoh itu paling gampang apa? Warisan. Warisan itu 4 ayat 3. Sumbangan itu 4 ayat 3. Ya. Ini dari sisi income. Kalau dari sisi pengeluaran, lihat yang pasal 6, 11, dan 9. Ini yang disebut non-deductible expense, ini yang disebut deductible expense. Pasal 11 itu apa sih? Masih ingat? Ini penyusutan. Ya, penyusutan. Karena penyusutannya pajak beda dengan akuntansi. Pajak itu punya cara atau kelompok useful life sendiri kan? 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, 20 tahun, ya kan? Kalau tanah ada yang 10 dan 20. Oke? Yuk, coba lihat ini. Waktu kita pengen ngitung financial income, labanya akuntansi, dan taxable income, labanya pajak, tadi apa prosesnya namanya? Koreksi fiskal. Maka ada 2 tipe perbedaan. Tipe perbedaan yang atas itu yang Anda lakukan di perpajakan. Makanya ada istilah apa? Ada kan ya istilah koreksi positif ya? Atau lupa? Kalau ini nggak boleh tipis ini, istilah positif negatif. Ada nggak istilah koreksi? Ada. Ya, jadi ketika perbedaan angkanya pajak dan akuntansi itu karena nominalnya berbeda, maka itu disebut koreksi positif atau koreksi negatif. Tadi katanya kan POV-nya pajak dengan POV-nya WP beda ya. Positif negatif ini dari POV-nya siapa? Halo? Positif atau negatif ini dari pandangannya siapa? Negara ya. Positif itu artinya labanya pajak lebih besar. Karena laba pajak lebih besar dia happy. Ya kan? Makanya positif. Tapi kalau laba akuntansi dikoreksi jadi laba pajak, laba pajak mengecil, dia nggak senang. Dia sad, berarti negatif tuh koreksinya. Berarti kalau penghasilannya akuntansi lebih besar dari penghasilan pajak, itu koreksi apa? Negatif. Kalau biayanya akuntansi lebih besar dari biayanya pajak, positif. Karena kan kalau biaya akuntansi lebih besar, biaya pajak lebih kecil. Kalau biaya pajak lebih kecil kan berarti angka bawah membesar ya. Nah, itu berarti positif. Berarti sebenarnya nggak masalah ya. Positif negatif ini harusnya sudah apa ya? Pokoknya bukan sesuatu yang baru lah buat anak-anak akuntansi. Nah, yang akan kita bahas di sini, di chapter ini, itu lebih banyak yang bawah berdasarkan sifat. Tapi yang atas tetap kita butuhkan. Karena kalau yang atas Anda salah positif negatif, nanti kita lihat apa efeknya. Chapter ini lebih banyak membahas perbedaan akuntansi dan pajak itu sifat, nature. Ada perbedaan yang namanya beda waktu. Ada perbedaan yang namanya beda waktu. Kelompok 2. Kalau yang sesuai tanah bangunan yang kelompok 1 berapa? Nah, anggap aja ada aset kelompok 2. Nilainya itu 800 juta. Kosnya itu 800 juta. Pajak dia kelompok 2. Akuntansi boleh ikut pajak, boleh. Tapi mungkin dalam contoh ini saya buat. Dia anggap useful life-nya 5 tahun. Boleh dong. Ya, boleh aja. Berarti akuntansi itu hanya menyisipkan di tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Pajak itu tahun ke-1 sampai tahun ke-8. Pajak itu berarti per tahun berapa? Kalau akuntansi 160 beda. Ada perbedaan kan?
penyusutan Pak ya. Berarti koreksi fiskal positif berapa? Ini positif 60, positif 60, positif 60, sampai 45 positif 60, di sini negatif. 1 negatif, 1 negatif. Secara nominal itu ya. Tapi kenapa ini disebut beda waktu? Karena kalau ini di total harganya berapa? Kalau ini 100 kali 8 berapa? Itu yang disebut beda waktu. Betul ada perbedaan tiap tahun secara nominal. Tiap tahun ada positif, ada yang negatif lah. Ya kan? Tapi kalau di total, maunya pajak sama akuntansi sama, makanya ini hanya beda waktu aja, makanya disebut beda waktu, beda pengakuan. Jadi kalau positif 60 dikali 5 jadi berapa? Kalau negatif dikali 3 hasilnya, tapi kalau selisihnya itu ujung-ujungnya kalau itu disebut beda waktu. Jadi penyusutan itu adalah contoh paling simpel tentang beda waktu. Kenapa? Karena walaupun tiap tahun itu ada perbedaan, kalau di ujung berarti di umur yang paling panjang yaitu 8 tahun, ternyata sama, nah itu hanya masalah beda waktu. Ya. Tapi kalau bicara tadi sumbangan. Sumbangan itu secara nominal dia positif atau negatif. Kalau kita dapat sumbangan. Anda wajib pajak lalu dapat sumbangan. Secara nominal selalu koreksi positif atau selalu koreksi negatif? Kok bisa positif? Anda yang dapat sumbangan. Saya ulang. Berarti di akuntansi ada pendapatan sumbangan. Di pajak dikoreksi kan? Karena pasal 4 ayat 3. Betul? Iya enggak? Berarti itu koreksi positif atau negatif kalau penghasilan kita hilang di pajak? Negatif. Oke. Ada enggak kemungkinan suatu saat penghasilan sumbangan itu di pajak masuk? Kalau bicara kemungkinan ada, tapi kalau peraturan nggak dirubah-rubah kan selalu kayak gitu ya. Bahwa di akuntansi ada sumbangan, di pajak tidak ada sumbangan. Berarti perbedaan itu selalu bersifat tetap. Nah, contoh beda tetap itu adalah kalau ada penghasilan pasal 4 ayat 3. Ya. Dalam contoh tadi berarti sumbangan. Berarti kalau secara nominal koreksinya selalu negatif, sifatnya berarti tetap. Ya. Kalau dari sisi yang bayar sumbangan itu koreksi fiskal apa? Positif. Kalau yang bayar, tapi kalau yang dapat kan negatif. Tapi apapun itu selalu beda tetap kalau sumbangan. Kalau bunga deposito, Anda dapat bunga deposito. Di laporan keuangan pajak ada nggak bunga deposito? Laporan keuangan fiskal ada nggak bunga deposito? Ayo gimana perpajakannya? Di akuntansi saya dapat pendapatan bunga deposito, income statement akuntansi. Di pajak, penghasilan yang kena PPh final pasal 4 ayat 2 itu dikoreksi. Ya, berarti koreksinya apa? Positif atau negatif? Negatif lagi karena penghasilan hilang. Kalau secara sifat, selama peraturan tidak diganti, semua penghasilan yang kena PPh final di pajak tidak perlu dicantumkan. Berarti tetap. Berarti kesimpulannya apa? Beda tetap itu biasanya terjadi kalau terkait penghasilan yang kena 4 ayat 2 atau 4 ayat 3. Selain itu biasanya beda waktu. Itu ya. Nah, kalau tadi saya lihatin cara ngitung labanya akuntansi, ini cara menyajikan laporan keuangannya pajak. Ya. Nanti ketika Anda mau bikin hitungan, tadi kan saya bilang ada selisih di debit dan kredit. Kita belum bahas ya apa debit kreditnya ya. Nah sekarang ketika kita ingin menghitung debit kreditnya, kita harus ingat bagaimana cara melakukan koreksi fiskal. Nah koreksi fiskal itu mungkin Anda waktu di perpajakan diajarinnya pakai ini, betul? Apa namanya ini? Kertas kerja koreksi fiskal atau kertas kerja rekonsiliasi fiskal.
Ini paham ya kenapa positif? Ini kenapa positif? Karena penghasilannya akuntansi di pajak jadi lebih besar. Ini penghasilannya akuntansi 250 jadi 200 berarti negatif. Biayanya akuntansi di pajak jadi lebih kecil berarti positif. Biayanya akuntansi di pajak membesar berarti negatif. Ada yang masih belum paham positif negatif? Kalau dosen saya dulu, maklum ya, dosen senior ya, bapak-bapak banget. Jadi dia bilang, kamu kalau nggak paham, tak suruh bawa tes pen, tahu tes pen? Obeng, yang kalau dimasukin di situ untuk tahu ada arus listrik atau enggak, itu ditekan belakangnya. Jadi kalau nyala itu positif. Kalau nggak nyala itu negatif, saking dia saking dia emosi, masa positif negatif aja nggak bisa ya, namanya belajar Pak. Tapi ada nggak yang masih penting di sini untuk tahu positif negatif? Karena nanti saya lihatin. Ya. Intinya ini yang dulu diajarin di perpajakan. Nah, saya pengen kasih Anda cara, nggak perlu pakai kertas kerja. Cukup pakai cara ini. Cukup pakai cara ini. Yang hasilnya harusnya di sini taxable income itu harusnya sama kayak nanti ketemu 925. Harusnya sama. Ya. Caranya adalah, ingat-ingat ini, taruh angka labanya akuntansi paling atas. Ya. Taruh angka labanya akuntansi paling atas. Jadi kalau di soal ada pre-tax financial income 1M, taruh 1M paling atas. Nah, terus nanti di bawah-bawah itu pasti ada soal tuh. Soal cerita panjang-panjang. Anda harus benar-benar analisis. Itu koreksinya negatif atau positif. Karena kalau Anda salah, tahu itu positif, tapi ternyata Anda anggap negatif, berarti kan Anda kurangi. Betul? Padahal harusnya positif, berarti harusnya ditambah. Saya sudah paham ini pasal 4 ayat 3. Ya. Tapi saya lupa bahwa itu penghasilan. Berarti kalau pasal 4 ayat 3 itu penghasilan, harusnya koreksi negatif. Saya anggap koreksi positif kayak tadi teman kita. Ya. Berarti kan dia tambahin, harusnya kan dikurangin. Berarti kan akan salah di sini nanti. Kalau ini salah, hitungan bawah juga salah. Oke? Ini tadi gimana ngitungnya? Taxable income dikali tarif. Berarti kalau ini sudah salah, ini juga ikut salah kan? Oke. Koreksi fiskal baik pakai ini maupun pakai cara saya ini. Ada pertanyaan? Nah, ini biasanya diketahui di soal. Kredit pajak, ingat ya istilah kredit pajak ya? PPh. Kalau orang pribadi kredit pajaknya PPh berapa aja? 21, 22, 23, 24, 25. Kalau badan nggak ada 21. PPh terutang dikurangi kredit pajak itu namanya PPh 29 ya kan? PPh kurang bayar ya kan? Oke, itu dulu secara konsep. Ada yang masih pengen ditanyain sebelum kita masuk hitung-hitungan nanti? Ya. Yang mana nih? Yang ini? Kenapa 100-nya apa? Yang ini tah. Oke. Kalau biayamu di pajak lebih kecil, kalau pengurangmu lebih kecil, ini matematika dasar ya. Kalau pengurangmu lebih kecil, anggap aja pendapatanmu tetap ya. Pengurangmu lebih kecil, berarti angka bawahmu membesar atau mengecil? Membesar atau mengecil kalau pengurangmu mengecil? Ayo dijawab dulu. Membesar. Kalau angka pajakmu membesar, dia senang atau sedih si orang pajak? Senang. Kalau senang berarti koreksinya apa? Positif. Gitu loh. Jadi kalau penghasilan mungkin gampang ya. Penghasilan pajak bertambah positif. Penghasilan pajak berkurang mana? Negatif. Kalau biaya, balik aja logikanya. Biaya pajak bertambah mana? Biaya pajak bertambah negatif. Biaya pajak berkurang positif. Jadi berbanding terbalik. Kalau penghasilan berbanding lurus. Gitu. Ya, daripada melogikanya mungkin masih butuh proses, hafalin aja itu. Gitu ya. Yang lain? Nah, saudara-saudara,
Ini contohnya beda waktu. Contoh-contoh yang ada di soal, kalau di praktek pasti lebih kompleks ya. Contoh-contoh yang ada di soal, tidak akan lari dari 5 ini. Berarti kalau di soal Anda ketemu penyusutan, itu pasti apa? Itu pasti apa? Beda waktu. Kalau Anda ketemu FIFO, average, itu pasti beda waktu. Di luar ini, itu beda apa? Tetap. Sumbangan, bunga tabungan, jual saham, sewa tanah bangunan, itu kan beda tetap. Gitu ya. Ada temporary difference dalam bentuk revenue atau gain, ya, yang kena pajak setelah income statement. Maksudnya gimana ini? Jadi di income statement tahun ini belum ada dia. Di income statement 2025 dia belum ada. Dia baru kena atau jadi revenue tahun depan. Ya. Jadi di income statement nggak ada, ya. Tapi di pajak ada. Walaupun nanti suatu saat income statement ada, pajak nggak ada. Contohnya apa ini nih? Jadi slide-slide ini saudara-saudara, ya, saya kasih untuk mendetilkan dari temporary difference. Yuk kita lihat contohnya. Ada revenue atau gain yang kena pajak, di mana dalam income statement nggak ada. Kita baru belajar investasi. Ada rekening yang namanya unrealized holding gain or loss, betul? Ini biasanya ada kalau kita pakai fair value. Ini FVOCI atau FVTPL? Ayo. Ada akun ini itu FVOCI atau FVTPL? Yakin? Diganti. OCI berarti Pak. Ini FVTPL atau FVOCI? Hah? Pertanyaannya harusnya nggak relate Pak. Karena mau FVTPL atau FVOCI, dua-duanya ada ini. Iya kan? Bedanya adalah apa? Satunya di income statement, itu kalau FVTPL, satunya di equity atau OCI kalau FVOCI. Jadi akun ini ada di dua-duanya. Pokoknya kalau dia pakai fair value pasti ada unrealized holding gain or loss. Yang nggak ada unrealized holding gain or loss itu kalau apa? Amortize cost. Oke. Ada unrealized holding gain or loss pakai fair value masuk di income statement. Ya, masuk di income statement. Ya. Jadi di akuntansi ada akun ini di sisi kredit. Di pajak nggak diakui. Kenapa kira-kira pajak nggak mengakui ini? Karena pajak itu nggak suka pakai fair value. Pajak selalu suka pakai cost. Karena fair value itu kan belum real ya. Selama belum dilepas, belum dijual ya belum real lah. Ayo kita lihat contohnya nih. Tanggal 1 Januari 2024, PT ABC berarti kalau dia beli dia apa? Investor atau emiten? Investor. Dia investor beli saham. Sahamnya trading. Kalau trading itu berarti FVTPL kan? Ya. Kalau non trading itu berarti contohnya apa tadi? Saya pengen dapat dividen. Nah, itu non trading, ya. Trading itu berarti FVTPL. Nilainya 100. Di akhir tahun jadi 110. Tolong buatin jurnal dulu 1 Januari 2024. Sebagai investor. Ayo. Share investment to cash. Oke, jelas ya. Di 2024 akhir jadi 110. Apa jurnalnya? Ya, bahasan minggu lalu. Apa jurnalnya di 31 Desember 24? Berarti share investment naik ya. Tapi apakah share investment di debit? Kita kredit aja dulu. Apa nama kreditnya tadi? Unrealized holding gain or loss masuk di income statement berapa? Debitnya apa?
Debitnya apa? Anda nggak mau lihat sih slide minggu lalu. Apa debitnya? Lawannya unrealized holding gain or loss. Bukan share investment. Apa namanya? Apa? CC ketua kelas. Catatannya lengkap soalnya. Tapi buka slide aja ya minggu lalu yang aset keuangan. Apa lawannya UHGL? Hah? Sahamnya masih dipegang, tapi nilainya di 31 Desember bertambah. Oh, berarti unrealized holding gain or loss. Kalau debitnya? Apa ini? Fair value adjustment. Ya, itu jurnalnya akuntansi di 31 Desember 24. Nah, kemudian dijual di Februari 2025. Ini item saya sudah mau habis, saya ganti merah ya. Dijual di 15 Februari 2025. Dapat duit berapa tuh? 125. Berarti cash di debit 125. Yang dijual apa? Share investment kan? Berarti yang kita kredit apa? Share. Berapa share investment kita? Kita belinya berapa tadi? 100. Terus? Terus? Ini kan bukan unrealized lagi, sudah realized karena sudah lepas ya. Berapa realized gain-nya sebenarnya? Harusnya 25. Berarti langsung di sini. Gain 25 gitu? Atau gimana? EVA-nya harus dihapus. Tolong dilihat chapter minggu lalu. EVA-nya dihapus. Berapa EVA-nya? 10. Di sini baru gain. Gain-nya berapa? 15. Yang pasti total gain kita itu adalah 25. Kenapa? Tahun lalu diakui 10, tahun ini diakui 15 oleh akuntansi. Jadi totalnya tetap 25. Oke? Ini masih akuntansi. Oke? Itu masih akuntansi. Berarti di income statement tahun 2024 ada gain 10. Di income statement 2025 ada gain atau income 15. Betul ya? Totalnya pokoknya 25. Nah, ternyata di tahun 2024 SPT atau laporan keuangan fiskal itu tidak mencatat penghasilan. Kenapa tadi? Karena ini masih unrealized. Berarti secara nominal terjadi koreksi fiskal apa ini? Secara nominal. Nominal itu kan berarti kalau nggak positif negatif. Ini negatif karena ada income 10 dicoret jadi 0 berarti negatif. Oke? Catat ya, di 2024 ada koreksi fiskal negatif berapa? 10. Oke. Di 2025 income statement nyatat gain 15. Tapi SPT ngakuinya 25. Jadi SPT itu bandingin gainnya itu harga beli dengan harga jual. Harga jual 125, harga beli 100. Berarti SPT ngakuin atau pajak itu ngakuin gainnya 25. Betul? Itu kan perpajakan dulu. Berarti terjadi koreksi fiskal apa ini? Positif berapa? 10. Ini negatif 10, ini positif 10. Hasil ujungnya apa? Berarti ini beda apa? Waktu. Ya. Ayo kalau Anda salah positif negatif, kalau Anda nggak tahu itu waktu atau tetap, kan jadi keliru ngitungnya ya. Ayo ada pertanyaan dulu. Saya padahal hanya pengen ngeliatin ini beda contoh beda waktu loh ya, tapi berkembang ke koreksi fiskal positif. Nah, kalau ujung-ujungnya koreksi fiskal itu hasilnya 0 itu beda waktu. Tapi kalau masih ada selisih, terjadi itu beda tetap. Contoh yang kedua, ada expense atau loss yang berkurang atau jadi pengurang di pajak setelah income statement.
Diajarin nggak di PPH? Metode penghapusan piutang di akuntansi apa aja? Masih ingat? Wah itu memang chapter sebelum UTS awal-awal bahkan chapter 6 kalau nggak salah. Penghapusan piutang di akuntansi apa metodenya? Direct rate off dan allowance. Akuntansi lebih suka yang allowance. Kalau pajak? Allowance itu kan bahasa lain dari cadangan ya. Kalau pajak berarti suka nggak cadangan? Enggak. Pajak itu lebih suka yang real. Berarti dia pakai direct rate off. Coba kita lihat. Ada kerugian piutang di dalam komersial pakai allowance tahun ini. Pajak pasti koreksi. Positif atau negatif koreksinya? Hah? Saya ulang ya. Ada kerugian piutang tahun ini di laporan keuangan komersial, lalu sama pajak dicoret karena pajak nunggu direct rate off. Berarti tahun ini terjadi koreksi fiskal secara nominal positif atau negatif? Kenapa positif? Karena biayanya akuntansi, anggap aja X, dipajak jadi 0. Yuk kita lihat. Tahun 2024 ada BDP expense di akuntansi, saya nggak perlu tulis di papan ya. Ada BDP expense di akuntansi 10 juta, berarti di income statementnya akuntansi ada 10 juta. Pajak suka nggak ini? Nggak suka, karena kan masih cadangan. Berarti sama pajak BDP-nya dicoret. Berarti di tahun 2024 ada koreksi fiskal apa? Kalau expense-nya akuntansi hilang, positif sebesar 10. Tahun depan benar-benar nggak bisa ditagih 10 jutanya. Berarti di akuntansi masih ada BDP expense nggak tahun depan? Nggak ada. Pajak baru ada. Berarti bebannya akuntansi itu 0, bebannya pajak 10. Berarti koreksi fiskal apa itu? Negatif berapa? Tahun ini koreksi positif 10, tahun depan koreksi negatif 10. Berarti ujungnya 0. Berarti ini beda. Wah. Ada pertanyaan dulu? Mulai paham ya beda waktu itu kayak apa ya. Jadi kalau sekarang lagi berantem, satunya itu kok ribut, cerewet terus, itu bukan beda tetap. Itu nunggu aja, orang makin dewasa, makin bijak, dia pasti akan lebih kalem. Ya, kalau sekarang Anda putuskan untuk selesai hubungan kita, waduh Anda nyesal nih. Ya. Itu hanya beda waktu. Ya. Bukan sesuatu yang beda tetap. Tapi kalau sudah beda prinsip dari awal, ya, itu perlu dipertimbangkan tuh. Dia ikut saya atau saya ikut dia. Kalau nggak bisa ya udah cut. Nanti sakit hatinya panjang. Ya, saya Kristen yang sana bukan. Nah itu kan sudah beda tetap tuh. Ya, ayo diredukan mau ikut yang mana. Yang paling susah itu kalau beda suku ya. Itu kan beda tetap yang kalau sorry ya, kalau agama kan masih bisa pindah, suku kan nggak bisa. Jadi memang perjuangannya berat tuh. Nggak bisa. Aku pengen jadi sukumu kan nggak bisa. Nah, jadi itu yang ribet kalau beda. Kalau beda agama masih bisa diperbincangkan gitu. Tapi kalau dalam tanda kutip cuma beda sikap, beda perlakuan, itu didoain terus bisa beda itu. Bisa apa? Bisa sama kok nanti itu beda waktu toh. Nah gitu-gitu kok cepat gitu ya ngertinya. Ini contoh lagi yang lain. Saya kasih contoh banyak supaya paham apa itu beda waktu. Uang muka. Saya terima uang muka penjualan. Kalau uang muka penjualan berarti sudah jadi revenue belum? Belum. Berarti apa jurnalnya akuntansi tahun ini? Cash di debit, unearned revenue di kredit. Sudah masuk income statement belum ya? Tapi pajak saudara-saudara itu ngenainnya di depan. Pajak itu ngenainnya waktu kita terima cash. Berarti tahun ini ada koreksi apa? Positif. Tahun depan, waktu barang kemudian dikasih, berarti tahun depan kan akuntansi sudah boleh ngakuin revenue. Pajak nggak ada revenue-nya. Berarti tahun depan ada koreksi apa? Negatif. Berarti beda waktu. Ya kan? Tanggal 1 Januari 2024 ada dana 20 juta. Ada dana 20 juta. 20 juta itu
penerimaan di depan atas sewa mesin 2 tahun. Berarti per tahun itu penghasilannya 10. Berarti di tahun pertama ada koreksi fiskal positif atau negatif? Positif berapa? 10. Tahun depan ada koreksi negatif? Positif 10, negatif 10 berarti 0. Berarti ini beda waktu. Ya. Ada 4 mungkin ya. Biar genap kan enak. Kalau beda 4 tahun katanya bagus ya. Saya nggak sengaja ketemu istri beda 4 tahun. Ya. Oke. Ada expense dan loss dipajak lebih dahulu daripada di akuntansi. Berarti ini koreksi apa nih tahun pertama? Expense dipajak lebih dahulu dibanding expense-nya akuntansi. Berarti expense pajak lebih besar di tahun ini. Negatif. Nih contohnya. Beli 1 Januari 50. Kenapa ini disebut koreksi negatif? Karena akuntansi masih 5 tahun, pajak kelompok 1 berarti 4 tahun. Kayak ini ya. Berarti pajak tahun pertama itu ngakuin 12,5, akuntansi ngakuinnya 10, berarti ada negatif 12,5. 2,5 ya. Negatif 2,5. Itu 2024 sampai 2027, per tahunnya ada negatif 2,5. 4, 5, 6, 7. Negatif 2,5 dikali 4 berapa? Negatif 10. Di tahun 2028, ya, income statement masih ada 10, pajak 0. Berarti ini positif 10. Negatif 10. Terus ini positif 10, jadinya 0. Berarti ini beda waktu. Silakan direnungkan dulu. Kalau ada pertanyaan monggo. Saya masih ngasih contoh beda waktu. Karena ujung-ujungnya sebenarnya simple chapter ini. Buat jurnal. Jurnalnya kayak apa? Kalau kita nggak paham beda waktu, kita nggak paham positif negatif, jurnalnya jadi nggak bisa dibuat. Jadi salah. Kalau ini beda tetap. Beda tetap tadi 4 ayat 2, 4 ayat 3. Kalau biaya berarti biaya yang 9. Non-deductible expense. Yang perlu diingat, di chapter ini, chapter apa tadi judulnya? Accounting for Income Tax. Beda tetap itu, ya, beda tetap itu jadi kurang relate. Karena tidak ada konsekuensi pajaknya di masa depan maupun saat ini. Hanya beda tetap. Ini contoh-contohnya beda tetap. Ya. Ini pasal 4 ayat 2, ini 4 ayat 3, ini 4 ayat 3, ya. Ini 4 tidak dapat dikreditkan berarti ini pasal 9. Ya. Saya tahun ini dapat hibah 1M. Positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif. Karena pendapatannya hilang kan? Tahun depan kalau saya dapat hibah lagi, positif atau negatif? Negatif lagi. Begitu terus selama aturan belum diganti. Berarti ini beda permanen tetap. Ya. Contoh 2. Apa nih? Tahun 2024. Oh gini. Saya lapor penghasilan tapi lebih kecil. Jadi pajak itu cari info, ternyata penghasilannya lebih kecil yang dilaporkan di SPT. Ya, income statement nggak ngakuin, tapi di SPT ada tuh. Ternyata setelah diselidiki, sengaja dia nggak lapor. Berarti kan dikenain lagi tuh 1M. Tahun depan kalau ketemu lagi, dikenain lagi. Begitu terus. Ini koreksinya positif, ya kan? Selama nggak berubah aturannya ya, saya pasti akan kena koreksi positif terus. Itu beda tetap. Ada lagi. PPh atas investasi. Ya, PPh itu nggak boleh jadi pengurang, pasal 9. Ya, non-deductible expense. Di situ ada expense di akuntansi, tapi di pajak dicoret. Ya, beda tetap. Nomor 4. Di aturan pajak ada aturan gini nih. Kalau kamu invest di tempat yang susah balik modal, maka kamu bisa ngakuin pengurang 30%. Jadi kalau kamu invest di daerah tertinggal, itu kan susah balik modal, bisa cuma lama mungkin. Investasimu kalikan 30%, itu boleh ngurangin loh penghasilanmu.
Di akuntansi nggak ada prinsip itu. Berarti di akuntansi nggak ada, pajak selalu ada sebagai pengurang. Ini koreksi apa? Negatif. Tahun depan ada lagi ya. Berarti selama itu ada terus, itu beda tetap. Oke, contoh beda tetap dan beda waktu sudah selesai saya bahas. Ada pertanyaan? Ada yang namanya future taxable amount. Future taxable amount. Apa itu future taxable amount? Kalau diartikan secara bebas, secara harafiah, gimana? Berarti di masa depan akan ada nilai yang apa itu? Di masa depan akan ada amount atau nominal yang akan kena pajak. Berarti sekarang kita kayak bebas. Pajaknya nggak kena saat ini, tapi kenanya masa depan. Itu namanya FTA. Future Taxable Amounts. Ingat-ingat ya. Kalau ini sebaliknya. Justru di masa depan pajak kita jadi lebih. Halo? Berkurang, lebih kecil. Namanya FDA, Future Deductible Amounts. Nah, gimana caranya muncul FTA? FTA itu muncul karena ini nih. Apa katanya? Ada beda waktu, koreksinya apa? Negatif. Halo? Kalau ada beda waktu, dikoreksi negatif, maka koreksi negatif atas beda waktu itu disebut apa? FTA. FTA kalau dikali tarif muncullah akun ini. Tadi kan saya bilang ya, antara income tax expense dan income tax payable di kredit biasanya ada selisih. Kalau selisihnya di kredit namanya ini. Apa? DTL. Saya ulang. Income tax expense, gimana ngitung ITE tadi? Gimana ngitung ITE? Laba akuntansi kali tarif. Di debit. Di kredit ada income tax payable. Gimana ngitungnya tadi? Taxable income kali tarif. Kalau selisihnya ada di kredit, maka selisihnya itu namanya DTL. Gimana ngitung DTL? Caranya itu gini. Dia bertahap. Ada beda waktu. Ternyata beda waktu itu koreksi fiskalnya negatif. Koreksi fiskal negatif beda waktu itu disebut apa? F apa? TA. Kalau FTA ini dikali tarif akan muncul T. Makanya kalau Anda anggap itu beda tetap, udah pasti nggak ada DTL. Kalau Anda anggap itu koreksi positif, berarti nggak ada DTL. Karena Anda salah analisis kan. Yang kuning itu ngomong gini, koreksinya beda waktu apa ini? Apa itu? Positif. Berarti kalau ada beda waktu, terus koreksi fiskalnya positif, berarti itu disebut F. Kalau FDA kali tarif muncul apa? Itu ya. Jadi future taxable amounts itu beda waktu yang kena pajak, itu akan muncul DTL. Kalau future deductible amounts itu beda waktu yang di masa depan bisa dikurangkan akan muncul DTA. Gimana ngitung DTA? Ya udah, FTA ini kali tarif 22. FDA kalau dikali tarif itu DTA. Yuk lihat ini.
Nggak apa-apa dicatat dulu, nanti ini diimplementasikan di contoh. Ada perusahaan revenue dan expense-nya tiap tahun 130 dan 60. Anggap aja laporan akuntansinya tiap tahun itu sama. Revenue 130, expense-nya 60. Berarti tiap tahun dia dapat laba akuntansi berapa? 70. Ya. Expense untuk tujuan pajak sama kayak expense-nya akuntansi, berarti per tahun itu 60. Di pajak itu nggak ada masalah dengan expense, sama dengan akuntansi. Berarti di pajak nggak ada difference, nggak ada beda. Adapun revenue itu di pajak itu dilaporkannya gini nih, 100, 150, 140. Padahal akuntansi laporin tiap tahun berapa? 130. Berarti tiap tahun ada koreksi ya? Betul? Cuma coba dikali 3 nih. Kalau ini di total. Berarti sebenarnya ini contoh beda waktu. Yuk kita lihat. Ini tadi katanya akuntansi setiap tahun sama 70 gitu ya. Kalau pajak expense-nya yang sama. Tapi revenue-nya tiap tahun beda. Tapi kalau kita lihat ini total income-nya 210, total income-nya komersial 210, ini beda waktu. Ya, ini beda waktu. Masih ingat tadi? Pre-tax financial income kalau dikali tarif namanya apa? Berarti di tahun 2022 ada ITE di debit 15.400, betul? Sementara taxable income kalau dikali tarif itu namanya income tax payable di sisi kredit. Ini dapat 40.000 kali 22%, 8.800. Dari sisi pendekatan balancing, berarti ini muncul DTL atau DTA? Selisihnya di debit atau di kredit ini? Hah? Lebih besar di mana? Debit, berarti selisihnya di kredit kan? Berarti yang muncul apa? DTL. Kalau hanya sekedar DTL-nya itu berarti 15.400 kurangi 8.800, betul? 7.000 berapa? 6.600? 6.600 harusnya. Tapi ayo kita pakai logika ini. Berarti kalau muncul DTL yang atas. Sepakat nggak kalau ini beda waktu? Sepakat ya? Oke. Koreksinya positif atau negatif? Kok bisa? Revenue-nya akuntansi lebih besar dari revenue pajak, berarti koreksi negatif. Betul ya? Koreksi negatif. Berapa koreksi negatifnya? 30. Berarti FTA-nya itu 30. 30.000 kalikan dengan 22%. Ketemu tadi nggak berapa? Betul ya? 6.600. Berarti kan rumus ini jalan kan? Ya. Tuh. Selisihnya 6.600 DTL. Anda bisa pakai pendekatan tadi ya, balancing. Ya, tapi kan kalau ada soal yang kemudian ditwist gitu kan bisa jadi pendekatan balancing jadi nggak main. Nah, pakai logika ini. Oh, ada beda waktu. Kok bisa tahu beda waktu? Karena tadi ini di total 390, ini dikali 3 390 berarti beda waktu. Oke. Beda waktunya koreksinya apa? Oh, koreksinya negatif. Yang atas berarti. Berapa sih koreksinya? 130 kurang 130. Itu FTA namanya. FTA kalau dikali tarif namanya apa tadi? DTL. Berarti jurnalnya itu tuh di 2022. Sesimpel itu. Tapi nggak jadi simpel kalau beda waktu, positif negatif kita nggak paham. Silakan. Jadi di tahun pertama ada DTL 6,6. Kita bahas yang 2022 dulu, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Muncul DTL atau DTA itu harus melihat kasus tahun pertama.
Jadi kalau tahun pertama itu terjadi koreksi fiskal negatif, maka tahun pertama itu akan muncul FTA. Berarti FTA kali tarif muncul apa? DTL. Oke? Nah pertanyaannya itu adalah Pak, di 2324 itu terjadi koreksi fiskal apa 2324? Positif. Harusnya kan koreksi positif itu muncul apa Pak? FDA. FDA kalau dikali tarif harusnya muncul apa? DTA. Harusnya kan? Makanya saya bilang tadi, kondisi yang harus dilihat itu adalah kondisi tahun pertama. Tahun pertama kita berarti di 2022. Yang muncul apa di 2022? DTL. Ya. Berarti tahun depan kalau terjadi koreksi positif, itu bukan DTA yang muncul, melainkan apa? DTL-nya jadi berkurang. Makanya berkurangnya ini, kalau ini di total jadinya berapa DTL-nya? Akhir 24. 0 kan? Gitu ya. Jadi ini perlu saya tegaskan, ini berlaku untuk kondisi tahun pertama. Untuk transaksi yang sama. Jadi untuk kasus ini, ya, lihat tahun pertama, kalau muncul DTL berarti tahun depan kalau terjadi koreksi positif, DTL berkurang. Tapi kalau ada transaksi baru, lihat lagi ini. Ya. Makanya saya bilang pendekatan balancing jadi nggak main kayak ini nih. Expense di debit, kreditnya lebih besar. Oh berarti DTA nih. Kalau pakai pendekatan balancing kan, padahal salah. Karena justru di tahun depan itu DTL-nya berkurang. Gitu ya. Jadi pendekatan ini, rumus ini hanya dipakai di tahun pertama. Kalau tahun pertama ada DTA, tahun berikutnya ternyata DTA-nya berkurang, ya DTA yang kita kredit, bukan DTL yang kita akui tahun depan. Gitu ya. Yang lain pertanyaannya? Nah ini menyajikannya ya, menyajikannya di laporan keuangan. Berarti di bagian liabilities ada DTL 6,6, ada ITP income tax payable 8,8. ITP itu current liability, DTL itu non current. Ya, non current. Kok bisa ITP itu current? Kok bisa ini current liabilities? Ini tadi ngitungnya gimana? Ini ngitungnya gimana? Rumusnya ITP tadi gimana? Halo, yang pertama sekali tadi saya ajar itu loh. Income tax payable itu didapat dari taxable income kali tarif. Taxable income itu apa bahasa Indonesianya? Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak kalau dikali tarif itu istilahnya perpajakan apa namanya? PPh terutang. Kalau asumsi tidak ada kredit pajak berarti PPh 29-nya sama kayak PPh terutang kan? Betul ya? Kalau itu sama berarti kapan bayarnya ini? Ini 2022. Berarti ini kapan harus dibayar? Paling lambat. Teori pajak. Kapan PPh 29 paling lambat dibayar untuk badan? Bulan? Kalau PT itu loh. April. April itu kan kurang dari 1 tahun. Berarti ITP itu apa? Current. Ya kan? Ini kenapa non current? Kok deferred tax liability itu non current? Karena dari sini aja kelihatan dia baru benar-benar nol di akhir 2024 kan? Berarti kan lebih dari 1 tahun, makanya dia masuk di apa? Non current. Sementara di income statement muncul income tax expense sekian, 15,4. Berarti 70 kurangi 15,4 dan income-nya 54,600. Silakan untuk ilustrasi 1 ada pertanyaan. Ini ilustrasi 1 tahun 2023, ini yang 2024. Tadi jurnalnya ada di sini ya. Oke. Nah, kalau di income statement saudara-saudara, yang benar itu harusnya income tax expense-nya ini dibagi 2. Ini hanya contoh simple aja untuk tujuan simplifikasi. Tapi yang benar adalah ITE itu harus dibagi 2. 1, ITE current atau CITE dan ITE yang deferred atau DITE. Hati-hati. Beda antara DITE dengan DTL dan DTA. DTL dan DTA itu rumusnya ini. Yang mau kita lihat sekarang adalah bagaimana caranya menyajikan ITE di income statement
Ada yang current, ada yang deferred. Contoh di tahun 2022, berapa ITE-nya 2022? 15.400. Berapa yang current, berapa yang deferred? Nah, yuk kita lihat teorinya. Ini ya, jadi ada current ITE, ada deferred ITE. Apa katanya current ITE? Selalu sebesar PPH terutang. Ingat-ingat itu rumusnya. Current ITE adalah selalu sebesar PPH terutang. Di 2022 tadi berapa ITE kita? ITE 2022. Tanya berapa? 15. Harus ada current, ada yang ikut. Pertanyaan saya, berapa income, berapa PPH terutang di 2022 menurut saya? PPH terutang itu berarti PKP kali tarif. Berapa? 8.800.000 ya. Nanti kami minimal 8.400 yang sedikit berapa? Bentar, Pak. 6.600. Ini kan sama kayak angkanya DTL ya? Betul ya? Nah, sekarang ingat-ingat nih. Yang namanya DITE, ini ya, Deferred Income Tax Expense, itu selalu sama dengan DTL. Jadi kalau muncul DTL, pasti muncul DITE. Kalau ini sama dengan apa? 88 ini kan sama dengan angka apa tadi? Income tax payable. Ya, sama dengan PPH terutang. Oke. Nah ini tadi DTL, DTA. DTL tadi yang atas, DTA tadi yang ini. Ilustrasi 1 Mas. Ya, di sini nih. Ini yang simple. Padahal yang benar itu harusnya dibagi jadi dua nih. Current dan deferred. Ya, current dan deferred. 2023. Berapa current, berapa deferred? Jangan di next. Jangan di next. Berapa current, berapa deferred? Pokoknya totalnya 15,4. Ya, tahun 2023 nanti pokoknya total ITE kita adalah 15 juta. Berapa CITE? Tadi apa kata CITE selalu sama dengan PPH terutang. Berapa PPH terutang 2023? 19. Mana? Kalau CITE ini kan gampang, kalau ini berarti DITE-nya isinya kan. CITE-nya udah lebih besar dari total ITE. Berarti lambangnya pasti tidak sama dia. Ini pasti lambangnya apa? Negatif kan? Saudara-saudara, ini juga diingat. Kalau lambangnya negatif, ITE-nya itu lambangnya negatif, namanya ini. Apa itu? Deferred Income Tax berapa? Kalau bisa Pak? Ya, jadi tahun 2023 ya, ada DITB. Jadi bukan nambah, malah kurangin ya. Kenapa? Ya karena di sini contohnya ada pengurangan DTL kan. Pengurangan DTL berapa? Oke. Itu bedanya DITE dan DITB. Pokoknya yang perlu dihitung pertama kali itu tadi adalah ITE. ITE didapat dari mana?
Rumusnya ITE tadi apa? Labanya akuntansi kali tarif. Yuk kita lihat di 2023. Berapa laba akuntansi di 2023? Laba akuntansi 2023. Ini 70.000. Kalikan tarif. Oh berarti ITE kita totalnya 15,4. Gimana cara nyari CITE tadi? PPH terutang. Berapa PPH terutang di 2023? Labanya pajak kali tarif, berarti 19.800. Udah, dua angka ini simple dapatnya karena sudah ada rumus dan sudah saya jelaskan. Untuk tahu itu DITE atau DITB, nah ini. Kalau lambangnya beda sama CITE, dengan kata lain malah ngurangin, itu pasti apa? Kalau DITB itu berarti bukan jadi expense dia, tapi jadi other income. Itu ya. Oke, saya sudah kasih contoh komprehensif, muncul DITE maupun DITB. Silakan kalau ada diskusi. Ilustrasi 1 selesai. Ilustrasi 2. 80 juta itu apa istilahnya? Pre-tax. Tadi pesan saya apa kalau mau koreksi fiskal? Taruh angka paling atas apa? Halo? Taruh angka paling atas apa? Pre-tax. Jadi Anda nanti kalau apa? SEB, Save Exam Browser, kan dapat buram kan? Langsung tulis di atas. Pre-tax financial income 80. Ada 3 beda, ada 3 difference. Coba dianalisis. Nomor 1 itu beda waktu atau beda tetap? Hah? Waktu, kenapa? Karena depresiasi. Nomor 2. Ini unearned revenue nih. Nah, waktu juga. Unearned revenue kan waktu ya. Kecuali sewanya ini saya ganti. Oh ya, ini soalnya nggak jelas. Kalau sewanya tanah kan Pak beda tetap. Nah, ini anggap aja beda apa? Karena ini unearned revenue berarti ini beda waktu. Kalau nomor 3, waktu atau tetap? Ini pasti tetap nih. Karena sampai kapanpun pajak tidak ngakuin denda. SKPKB itu apa sih? Surat ketetapan pajak kurang bayar. Waktu tetap. Clear? Nomor 1 itu koreksi positif atau negatif? Selisih lebih depresiasi pada SPT. Berarti SPT itu depresiasinya lebih besar. Negatif ya. Berarti 16 juta ini FTA atau FTL? FTA. Soal ini tuh nggak ngasih tahu berapa depresiasi akuntansi, berapa depresiasi pajak. Dia langsung ngomong selisihnya. Di pajak lebih besar, berarti kan bebannya pajak lebih besar. Oh itu koreksi negatif. Beda waktu koreksi negatif berarti FTA. Berarti ini nanti akan muncul apa? DTL. Berapa DTL-nya? Ini kali 22. Nomor 2. Sewa yang diperoleh berarti ini penghasilan. Di SPT lebih besar daripada sewa dalam income statement. Berarti koreksinya apa? Kok bisa negatif? Sewa yang diperoleh di SPT lebih besar dari sewanya income statement. Berarti sewanya pajak lebih besar. Positif dong. Nah ya kan kalau salah. Bukan. Koreksi itu bukan biar sama. Tapi ikut aturan pajak atau enggak. Nah ini balik lagi nanti kita ke positif negatif. Sewanya SPT lebih besar, berarti kan penghasilannya pajak lebih besar. Kalau penghasilan pajaknya lebih besar, angka pajak makin besar atau makin kecil? Kalau makin besar, orang pajak senang atau sedih? Berarti ini positif. Kalau koreksi fiskal positif atas beda waktu, munculnya apa? Berarti FDA-nya ini 27. Berarti akan muncul apa? DTA-nya berapa? Nah ini beda tetap. Beda tetap nggak pakai yang sana dia. Yuk kita lihat. Ingat tadi, taruh paling atas pre-tax financial income. Ya kan? Taruh paling atas.
Terus depresiasi tadi betul koreksi negatif ya. Makanya ini dalam kurung. Kalau yang sewa tadi kan koreksi positif. Oh iya, yang ini kan non deductible expense. Berarti di pajak dicoret. Koreksi apa ini? Negatif. Di akuntansi ada expense, di pajak dicoret. Berarti negatif. Paham ya? Kalau biaya itu berbanding terbalik. Biaya pajak berkurang, ya, biaya di pajak itu berkurang malah positif. Ya, kalau biaya pajak itu apa? Sorry, ini denda malah positif, ya. Karena biaya pajak kan berkurang. Berarti positif dia, ya. Kalau biaya pajak malah lebih besar, itu negatif. Ya, ini positif ya. 80 kurang 16 tambah 27 tambah 11 dapat 102. 102 ini disebut taxable income. Taxable income dikali tarif itu income tax. Apa? Ya kan? Taruh angkanya di sini. Ini yang paling gampang didapat nih. 22, 440, ya kan? Kalau terjadi beda waktu kan cuma ini. 1 dan 2 ya. Sementara kalau beda waktunya negatif, itu FTA. 16.000 berarti kalau dikali tarif itu DTL. Taruh langsung di DTL. Kalau terjadi beda waktu dan koreksinya positif, kalikan tarif, ini berarti DTA. Taruh langsung di debit. A kan debit, L kan kredit. Udah. Berarti kalau ada selisih itu income tax expense. Kalau sudah di ujung ini kayak simple sih. Cuma memahami kapan positif negatif, tadi masih ada yang keliru. Kapan beda waktu beda tetap, itu tantangannya. Ya enggak? Kalau kita salah itu beda waktu kita anggap beda tetap atau positif kita anggap negatif, pasti hitungan ini hancur. Ya, angka bawah juga pasti akan enggak sama. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Harusnya kan kalau dari sini, sorry ya, kelihatan simple dan gampang ya, tapi itu tadi tantangannya. Positif negatif harus dikuasai, waktu tetap harus dikuasai. Clear? Oh iya, rumus ITE tadi gimana rumus ITE? Coba diulang. Income tax expense dihitung dari mana? Dicari lagi, lupa ya. Pertama kali tadi. Laba akuntansi kali, coba laba akuntansi berapa tuh? Berapa laba akuntansi? Tolong kalikan tarif. Berapa dapatnya? Berapa? 80.000 kali 22%, dapatnya berapa? 17.600. Harusnya kan ini 17.600 ya. Kok Anda nggak protes? Berarti rumus saya salah dong tadi di awal. Saya ulang ya, rumus ITE itu apa tadi? Laba akuntansi kali tarif. Harusnya 80 kali 22, katanya 17.600, betul ya? Kok ini ITE-nya 20.020, berarti salah dong rumus saya. Saudara-saudara, ditambahin ke catatan rumus. Rumus saya tadi berlaku, laba akuntansi kali tarif itu berlaku, kalau nggak ada beda tetap. Tapi kalau ada beda tetap, berarti laba akuntansi harus di-adjust. Kalau beda tetap itu koreksi positif, berarti laba akuntansi ditambahin dulu. Saya ulang ya. Kalau ada beda tetap dan koreksi positif, laba akuntansi ditambahin dulu, baru dikali tarif. Sebaliknya, kalau terjadi koreksi negatif, beda tetapnya gimana? Laba akuntansi lalu ada beda tetap koreksi negatif, kurangin dulu. Baru dikali tarif. Di soal kita ada beda tetap nggak? Koreksinya positif atau negatif? Oke, berarti apa tadi perlakuannya? 80 tambahin dulu dengan 11 berapa? Coba kalikan 22 setelahnya. Ya kan?
Nah, berkembang rumusnya karena tadi saya belum jelasin beda tetap beda waktu. Setelahnya kan baru ada beda tetap beda waktu. Gitu ya. Jadi rumus simple tadi berlaku kalau tidak ada beda tetap. Kalau ada beda tetap, lihat dulu beda tetapnya positif atau negatif. Berarti kalau Anda masih salah positif negatif, kan jadi salah ngitung ITE kan? Atau kalau mau gampang, wis ITE nggak usah dihitung pakai rumus. Pokoknya selisihnya berapa di debit itu ITE ya kan? Gitu aja balancingnya. Oke, kasus ini ada pertanyaan. Ilustrasi berapa? 3 tak ini? 2 ya. Berapa net income kita? Berapa net income kita? Gimana ngitung net income? Pre-tax financial income kurangi IT. Betul ya? Berapa pre-tax kita? Berapa ITE kita? 20. Berarti berapa net income? Harusnya 60. Tapi ini jadi 59. 980. Tapi pertanyaannya, ITE ini berapa yang current, berapa yang record? Nanti kita harus bikin net income, hitungan income statement ya, lebih detail dong. Pre-tax financial income 80.000. Lalu di sini ada CITE, lalu di sini ada DITE atau DITB. Pokoknya totalnya ini harus berapa? Ya kan? Berapa current income tax expense? Cari PPA terutang. Berapa PPA terutang? 22.440. Jadi ini 22.440. Ya. Padahal totalnya ini harus berapa totalnya? 59. 20 kosong 20 ya. Tadi saya kasih tahu. Kalau terjadi DTL, kalau terdapat DTL, berarti pasti muncul DIT E atau B. Kalau ada DTL pasti muncul E, expense. Berapa DTL-nya? 3520. Sebaliknya kalau ada DTA pasti muncul DITB. Berarti ini plus berapa tuh? Tolong ini di total, sama nggak dengan ini? 20,020. Sama ya? Berarti income statement yang benar yang atas. Ada harusnya di sini. Nih. Current income tax expense 22.440 tuh yang atas. Deferred income tax benefit ya 2420, sorry. Oh, 2420 ini didapat dari selisih nih, langsung diselisihkan. Ini kurangin 3.500 kan dapat 2420 ya. Masih lebih besar DITB-nya. Intinya adalah kalau ada DTA itu jadi DITB. Kalau ada DTL itu jadi DITE. Nah, ini tinggal diselisihkan, ketemulah DITB 2420, ya kan? 5940 kurangi 3520 pasti ketemunya 2420. Betul? Oke. Sampai slide tadi ada pertanyaan. Saudara, waktu kita bicara koreksi fiskal,
Itu laporan keuangan apa yang kita bagikan? Halo? Laporan keuangan apa yang kita bagikan waktu kita bicara koreksi fiskal? Income statement akuntansi yang katanya disebut komersial, dan income statement pajak yang disebut fiskal. Yang tadi kita lakukan, halo, yang tadi kita lakukan itu ini, income statement approach. Padahal ada pendekatan lain yang disebut pendekatan aset atau pendekatan liability. Halo, pendekatan yang kiri ini dan pendekatan yang kanan hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama. Mau pakai pendekatan yang tadi kita buat, makanya saya tanya ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada berarti asumsi saya yang kiri ini sudah ahli. Nah kita mau lompat ke pendekatan aset atau pendekatan liability. Ya, pendekatan aset atau pendekatan liability. Ini sedikit review. Perusahaan punya laba sebelum pajak 1M, punya laba fiskal 990. Ya. Berarti koreksi fiskalnya ini apa? Negatif 10. Kalau koreksi fiskal negatif 10 sudah saya hapus di sini. Dan ini beda waktu. Berarti yang muncul apa? FTA atau FDA? FTA 10. Berarti akan ada DTL kan? Berapa DTL-nya? 2.200.000. Betul? Kalau ini koreksinya apa? Positif atau negatif? Nah, ternyata kalau positif itu beda waktu, berarti 50 itu apa? FDA. Kalau FDA 50 berarti akan ada DTA. DTA-nya berapa? 22% kali 50 juta. Itu tadi pendekatan apa? Pendekatan apa? Income statement. Yuk kita lihat pendekatan aset atau pendekatan liabilities. Ini jangan dilupain ya. DTL adalah FTA kali tarif. DTA adalah FDA kali tarif. Nah ini pendekatan aset. Dihafalin aja. Coba lihat ilustrasi ini dan dihafalin. Tadi ada yang tanya selisih apa? Nilai tercatat ya. Nilai tercatat tadi apa bahasa Inggrisnya? Carrying amount. Coba dihafalin. Kalau carrying amount aset akuntansi lebih besar dari carrying amount aset PPH, apa namanya? FTA. Ini harus dihafalin karena agak susah saya kasih logikanya karena sudah berat nih otak ya. Pokoknya kalau carrying amount akuntansi lebih besar FTA, berarti sebaliknya kalau carrying amount-nya pajak lebih besar FDA. Kalau equipment itu gimana ngitung carrying amount-nya? Carrying amount itu nama lainnya nilai buku. Gimana ngitung nilai bukunya? Cost kurangi, halo? Cost kurangi akumulasi depresiasi. Itu carrying amount. Yuk kita lihat. Tantangan kita adalah memastikan pendekatan yang kiri sama kayak pendekatan yang kanan. Yuk kita pakai income statement approach dulu. Berapa beban penyusutan 2024 akuntansi? Halo? Coba lihat, berapa beban penyusutan akuntansi 2024? 100 bagi 5 berarti 20. Berapa beban penyusutan 2024 yang pajak? 100 bagi 4 berarti berapa? Penyusutan itu kan beda waktu ya? Oke. Ini koreksi apa? Secara nominal? Negatif berapa? Berarti kalau ada koreksi fiskal negatif 5, inilah yang disebut sebagai F. Berarti kalau ada FTA 5 juta, dikali tarif 22% akan muncul
Itu pendekatan apa? Income statement. Yuk kita lihat pendekatan aset. Berapa kosnya akuntansi? Di 2024, berapa kosnya akuntansi? Berapa akumulasi penyusutannya? Di 2024 akuntansi? 20 ya? Berarti berapa carrying amount atau book value-nya? Ini akuntansi. Kalau di 2024, pajak. Berapa kosnya? Berapa akumulasinya? Berapa carrying amount-nya? Lihat rumus yang sebelumnya. Carrying amount mana yang lebih besar? Dalam kasus ini carrying amount akuntansi lebih besar. Berarti yang kanan atau yang kiri bawah? Kanan. Berarti yang muncul apa? 80 kurang 75 kan 5 ya. Berarti FTA-nya 5. Sama nggak kayak ini? Berarti mau pakai pendekatan carrying amount atau income statement, hasilnya harusnya ada pertanyaan? Carrying amount-nya sekian, ada FTA 2,5 gitu ya. Tidak salah. Itu kalau pendekatan aset. Pendekatan aset namanya aset method. Kalau pendekatan liability namanya liability method. Berarti sebenarnya ada 3 pendekatan ya. Income statement method, aset method, liability. Yang saya buat ini, yang sudah kita bahas tadi, income statement method. Yang kita hitung di sini atau yang ada di slide, ini namanya aset method. Oh, hasilnya sama. Yuk kita lihat kalau liability method. Tolong dihafalin. Kalau carrying amount liabilities-nya akuntansi lebih besar, FDA. Kalau carrying amount liabilities-nya pajak yang lebih besar, FTA. Bis nggak usah dihafalin dulu, kan bisa di-open. Nanti kita lihat. Oke, yuk kita lihat ilustrasinya. Ada warranty expense. Beban garansi. Beban garansi itu kan saya kasih contoh. Anda jual PlayStation, kalau rusak dalam 1 tahun, pembeli itu boleh balik tanpa perlu bayar. Itu warranty expense. Di akuntansi, warranty expense itu harus dihitung waktu sudah ada penjualan. Nggak nunggu orang datang. Loh Pak, gimana caranya dia ngitung warranty expense? Ya pakai persentase perkiraan, estimasi. Nah, akhirnya dia dapat nilai 75 juta di 2024 warranty expense. Saya tanya sekarang, pajak suka nggak warranty expense yang muncul karena perkiraan tadi? Nggak suka. Berarti di 2024 berapa warranty expense-nya pajak? 0. Berarti warranty expense akuntansi berapa? 75, warranty expense pajak 0. Koreksi fiskal positif atau negatif? Bebannya akuntansi ada, pajak nggak ada. Berarti positif. Positif berapa? 75. Berarti tahun pertama ada koreksi fiskal beda waktu, 75 positif. Kalau positif 75 itu berarti apa? F, D, A, betul? Berarti kalau ini dikali tarif akan muncul DTA. Itu pendekatan apa yang barusan saya omongin? Income statement. Oke, sekarang kita lihat. Gimana pendekatannya liability. Yuk kita lihat pendekatan liability. Warranty expense di debit, lawannya apa di kredit? Warranty expense di debit berapa tadi? Tapi kreditnya apa? Udah dibayar nggak ini 75? Belum, berarti masih warranty. Ya kan? Berarti di 2024 ada warranty liabilities-nya akuntansi berapa? 75.
2024. Pajak nggak pelit nggak? Berarti waranti liability-nya pajak berapa? Oh, yuk dilihat yang tadinya nggak perlu dihafalin. Yang mana dia? Kanan atas atau kiri bawah? Liabilities-nya akuntansi lebih dibandingkan liabilities pajak. Berarti yang atas ya? Berarti ini apa? F. FDA-nya 75. Sama kan dengan tadi pendekatan income statement? Ya sudah. Berarti pendekatan income statement dan pendekatan aset. Pendekatan income statement dan pendekatan liability hasilnya harus. Silakan. Anda masih ingat, ini topiknya lompat. Anda masih ingat kompensasi rugi? Ya, coba diingat perpajakan. Apa yang terjadi kalau 2025 Anda rugi? Rugi itu berarti apa? Expense-nya lebih besar ya. Apa yang terjadi dengan hitungan PPh terutang kalau 2025 rugi? Tunggu 2025 dulu. Berarti 2025 tidak perlu bayar PPh terutang. Masalah dia lebih bayar atau kurang bayar kan tergantung ada kredit pajak atau enggak. Tapi yang pasti PPh terutang 0. Karena kan rugi. Tapi rugi tahun ini bisa jadi pengurang ke tahun-tahun depan. Itu kan yang namanya kompensasi rugi. Berarti kalau kita rugi, kita punya dua keuntungan. Bentar Pak, rugi kok keuntungan. Dari sisi pajak kita diuntungkan. Kenapa? Satu, tahun ini pajaknya 0, tahun depan bisa dibawa. Makanya namanya apa? Carry forward. Bisa dibawa ke depan. Berarti kalau tahun ini rugi 100, tahun depan untung 400, kita cukup kena pajak atas 300. Sekarang coba di logika. Coba di logika. Kalau tahun ini rugi, bisa dibawa ke tahun depan, itu beda tetap atau beda waktu? Beda tetap atau waktu? Bisa dibawa ke tahun depan kan berarti beda waktu kan? Pertanyaan berikutnya, laba tahun depan itu akan lebih kecil atau lebih besar karena tahun ini kita rugi? Lebih kecil. Berarti yang terjadi apa? Future taxable atau future deductible? Future deductible. Poin saya apa saudara-saudara? Kalau terjadi kerugian pajak tahun ini, berarti yang muncul pasti DTA. Saya ulang ya. Kalau terjadi kerugian pajak tahun ini, pasti yang muncul DTA. Kenapa? Karena kerugian pajak itu sebenarnya future deductible amount. Yuk kita lihat. Jadi ini FDA sebenarnya. Kalau FDA kita 500, berarti DTA-nya berapa? 500 kali 22. Nih. Ya kan? Makanya muncul DTA 110. Ya kan? Pertanyaan saya berikutnya, ini CITE, DITE atau DITB? Kan tadi income tax expense itu ada 3 ya. Bisa current income tax expense, deferred income tax expense, atau deferred income tax benefit. Pertanyaan saya, ITE yang dikredit, itu yang mana di antara 3 tadi? CITE, DITE atau DITB? Nah, DTA itu pasangannya selalu DITB, berarti ini DITB. Karena dia nambah, bukan ngurangin income ini. Kredit itu kan berarti nambah income kan? DTA selalu memunculkan DITB, berarti ITE yang ini tuh DITB. Sepertinya, apalagi ya, ini sudah teori-teori. Kalau ada DTA dan DTL, boleh di offset, boleh dikurangi maksudnya. Jadi Anda nggak perlu melaporkan DTL 259, DTA 54 nggak perlu. Cukup Anda kurangi. Berarti berapa selisihnya nih? DTL 205. Ya kan? Berarti Anda nggak perlu sajikan DTA 54, cukup DTL 205. Udah, itu yang namanya apa? Offset.
Sisanya teori-teori. Ya, ini ilustrasi ada jawabannya nggak ya? Coba dikerja. Ini nanti diingat-ingat ya kalau muncul pertanyaan. Yuk kita cari jawabannya nih ilustrasi 6 sambil tolong disiapin BAP. Coba kerjain 3 sampai 5 menit. Prinsipnya tadi taruh paling atas pre-tax financial income. Analisis dulu 1, 2, 3, 4 itu beda tetap atau beda waktu. Kemudian berikutnya analisis lagi positif atau negatif. Poinnya enak tuh nomor 1 2 udah ditulis beda tetap ya. Kalau nggak ada berarti ada analisis. Ya. Tinggal berarti sekarang positif atau negatif itu tantangannya. Tetap atau waktu nggak mesti positif nggak mesti negatif. Tinggal tadi mana yang lebih besar di pajaknya, ya atau penghasilan atau biaya. Ya. Yuk kita sambil mempertegas positif negatif kita. Angka paling atas apa? Pre-tax finansial 500 juta. Yang nomor 1 itu beda tetap. Koreksinya positif atau negatif? Adanya pengakuan expense dalam income statement berupa sanksi. Bolehkah sanksi itu dipajak diakui? Ya, berarti ini beda tetapnya koreksi fiskal positif. Karena bebannya pajak 0. Kalau bebannya mengecil, labanya pajak membesar. Berapa tuh? Karena positif berarti bukan dalam kurung ya. Beda tetap yang berikutnya. Ada penjualan tanah. Oh, ini pengetahuan perpajakannya diuji. Kalau jual tanah itu kenapa disebut beda tetap? Bersyukur ada keterangan. Kalau nggak ada bisa. Kenapa jual tanah itu beda tetap? Karena jual tanah itu kena PPh pasal 4 ayat 2. Final berapa persen? Hah? Itu saham 2,5%. Yang saham 0,1 dan 0,5. Berapa itu? Oh itu berarti koreksi fiskal apa tuh? Di akuntansi ada income jual tanah 81 ya. Di pajak dikoreksi jadi 0. Berarti ini koreksi fiskal negatif, betul? Berapa? 81. 3 dan 4 beda waktu. Inventory itu beda waktu. Kalau 4 itu apa? Penyusutan beda waktu. Oke, tinggal sekarang nomor 3 itu positif atau negatif? COGS di SPT lebih kecil. COGS, tapi pengurangnya SPT lebih kecil. Berapa? 15. Ini soal ini juga ya, karena Anda perlu menyelesaikan ya, kamu diketahui sendiri. Tapi kalau nanti saya kasih soal Anda harus menyelesaikan, tidak dihitung. Tapi apakah selisih positif negatif, itu yang menjadi masalah ya. Beda waktu berikutnya yang keempat, penyusutannya SPT lebih besar, ayo, biayanya pajak lebih besar. Berarti pajak lebih kecil atau lebih besar? Kalau pengurangnya tambah besar. Jadi berarti dia sedia atau senang? Berarti koreksi fiskal berapa tuh? 20. Kalau
bisa summarize kalau ada Excel ya. 500 tambah 50 tambah 15 kurang 81 kurang 20. 565 kurang 25 45 kurang 81. 4. Apa yang sudah bisa langsung dihitung? Kalau ini kan yang disebut future apa ini? Kalau 15 juta ini future apa? FTA apa FDA? Kalau koreksi fiskal positif beda waktu ini F. Kalau ini berarti ini bisa ngitung DT. Ini bisa ngitung berapa DTA-nya? 15 juta dikali 22%. Ini 20 juta dikali 22%. Kalau ini 4.400.000 ya. Yang atas apa? 3.300.000. Apalagi yang bisa langsung dihitung? Ini kan namanya apa? Taxable. Nanti bisa ngitung ITP kan? 464 dikali berapa? Ya, kita masukin jurnal. ITP taruh di kredit 102.80. DTA taruh di debit berapa? 3 juta. DTL Anda jangan bingung lagi, kok di debit ya, kan aset. Saya kan di kredit, DTL berapa? 4 juta. Apa yang kurang? ITE. Dia pakai pendekatan balancing berapa? Berapa selisihnya? 103. Ribu. Coba Anda hitung 500 tambah 50 kurang 81 terus kalikan 22%, sama kan ya? 500 tambah beda tetap kurangi beda tetap. 550 kurang 81 lalu kalikan 22%. Sama nggak dengan 103? Sama ya. Jadi bisa pakai pendekatan balancing, bisa begitu. Belum selesai. Pertanyaan berikutnya, berapa net income? Berapa net income? Nanti cari pre-tax financial income berapa? 500. Kurangi dengan ITE. ITE kita berapa? ITE. ITE itu kan di income statement, ITP kan di laporan posisi keuangan. Berapa ITE? 103, 180. Tapi pertanyaannya, berapa current ITE? Berapa default ITE? Berapa default ITP? Pokoknya totalnya harus segini. Current ITE selalu sama dengan PPh terutang. Berapa PPh terutang kita? 120. Ini 102,8. Jadi ini pasti selisihnya di ITE nih. Berapa nih?
1.100.000. Gimana gitu 1.100.000? Ada DTL berarti muncul DITE. Ya kan? Berapa nih? 4.400.000. Ada DTA berarti muncul apa? Berapa? Berarti masih besar DITE. Berapa DITE nilainya? Betul nggak di sana? Berapa menit ngerjain ini? Ada 30 menit? Ada 15 menit? Nggak ada. Tapi saya bolak-balik nanya kan? Berarti susah kah ini? Buktinya cepat ngerjainnya. Ayo. Artinya apa ya? Jangan overthinking. Ya. Ya kalau udah bisa ini cepat. Ya berarti tantangannya harus bisa. Oke. Orang yang bilang yes tadi, I understand. Bukan yes karena selesai ya.